Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya saya akan membahas tentang bagian backloader. Pada backloader ini terdiri dari berbagai komponen, yaitu backhouse sebagai komponen utama sebagai alat angkut yang digunakan pada backloader. Dan di sini juga ada lift cylinder dan tittle cylinder. Di sini lift cylinder dan tittle cylinder berfungsi untuk mengangkat lift arm pada backloader agar beban yang diangkat dapat terangkat. Selanjutnya di sini juga ada lift cylinder sebagai penggerak pada bucket pada backloader yang berfungsi untuk menaikkan atau mencondongkan pada bucket loader. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan beberapa tips dan trik dalam menjaga dan melakukan perawatan pada backloader ini. Pada backloader terdapat beberapa attachment dan komponen-komponen yang sensitif. Di sini kita juga harus mengecek terlebih dahulu, misalnya pada engine kita akan mengecek dulu pada oli transmisi mesin, oli-oli hidrolik dan bahan bakar contohnya, dan oli radiator. Selanjutnya kita juga bisa mengecek pada attachment atau komponen pada alat berat. Di sini kita juga bisa mengecek pada lift cylinder. Di sini juga terdapat bos pada lift cylinder. Pada bos ini kita bisa menambahkan sedikit pelumas atau gomok untuk melakukan pelumasan pada bosnya agar terjaga keefisienannya. Selanjutnya di sini ada lift cylinder. Pada lift cylinder kita akan mengecek apakah di sini ada kotoran atau oli yang bocor pada lift cylindernya. Jika terdapat kebocoran atau hal yang lain, lakukanlah pembersihan atau penggantian seal agar pada lift cylinder ini dapat terjaga keefisienannya dalam melakukan pengoperasiannya. Baik, di sini juga ada bucket. Pada bucket kita akan mengecek di sini terdapat pada ujung bucket jika terjadi kerusakan atau hal yang tidak wajar, maka kita dapat melakukan perbaikan ringan. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjut ke alat berat yang kedua, yaitu jenis eskavator. Dan kita di sini sudah didampingi oleh Bang Fikri selaku penanggung jawab di eskavator ini dan sebagai operator. Dan Bang Fikri sekarang akan memulai untuk menjelaskan sistem perawatan eskavator. Kepada Bang Fikri disilahkan. Mulai dari aki lo dah. Siap tuh kok stop engine kayak Hidup matinya. untuk menghidupkannya, untuk penyambung api kan. Itu kayak kalau ini sering awal, kalau ini cooler AC yang dari atas tak sama kipas. Siap tuh dinamo starter, dinamo cas, motor gas, turbo sama knalpot. Siap tuh di samping kanannya pompa fungsinya untuk mengoperasionalkan bucket aram sama bom. Siap tuh untuk filternya, filter pilot yang filter pilot atas, filter pilot bawah. Ini untuk komponen filter yang dipompa. Siap tuh kalau untuk filter yang di minyak, water separator sama rakor. Kemudian untuk filter oli, rakor oli yang di samping. Untuk filter hidrolik dalam ini udah yang memakai deck slide untuk bahan bakar. Kalau sistem untuk pengaliran kerja dari hidrolik ini bisa Bang jelaskan? Bisa dari mesin lo kan. Yo. Ya, fungsi mesin untuk memutar pompa. Dia kayak motor, pompanya kan pakai motor nih. Yo. Pompa 1, pompa 2 kan. Yo. Nah, jadi
fungsi mesin itu untuk memutar pompa, dan pompa ini fungsinya untuk penggerak dari komponen-komponen kayak aram, boom, bucket, sama motor swing. Motor swing apa ya? Menyambung ke disambungkan oleh hose untuk penggerak motor swing sama central joint. Jadi 3 komponen ini dibagi ke pembagiannya palap, kontrol palap. Jadi dari pompa ke kontrol palap, dari kontrol palap baru dibagi motor swing, central joint. Konsep controller. Kalau itu sprocket langsung ke ya, namanya monitor. Ini andel tangan. Fungsi andel tangan sebelah kiri, bucket tutup buka sama boom turun naik. Kalau andel yang sebelah kiri fungsinya untuk swing sama panjang pendek aram. Kalau andel yang di kaki fungsinya untuk maju mundur. Jadi satu andel berfungsi 4. Ada 4 fungsinya. Jadi bucket buka, bucket tutup, boom naik, boom turun. Nah, yang andel sebelah kiri fungsinya juga 4. Panjang pendek sama swing kiri kanan. Nah, andel kaki fungsinya 2, maju mundur. Itu komponen yang di dalam kabin. Mau tahu pun. Tilin atau buka? Dabaan. Dihidupkan, dinaikkan gas, satu buka lock andelnya, baru sehingga dengan boom naik, boom turun, bucket tutup, bucket buka. Kalau dari sebelah kiri panjang untuk aram kan, pendek aram, sama swing kanan. Yang di kaki bisa naik untuk mundur, nah, maju. Silakan kalau ada yang mau mengoperasikan silakan. Gua betul. Am-am sih dulu. Hah? Amnya sih dulu. Kosong bisa juga, contohnya mau dibeli kan Iya, kosong. Ah ya. Kalau memang takut gasnya tinggi bisa separuh. Separuh sih lah bang. Separuh dulu. Separuh kan. Itu yang bisa. Iya. Gua betul. Kan beberapa perawatan dan tip cara pengoperasian. Di sini pada jenis alat ekskavator ini terdapat beberapa komponen attachment dan penggerak yang akan digunakan. Maka dari itu kita sebagai operator yang mengoperasikan ekskavator, kita harus juga melakukan perawatan rutin agar pengoperasian pada ekskavator dapat bekerja dengan maksimalnya atau dengan optimal. Pada ekskavator ini terdapat engine yang berfungsi untuk menggerakkan pompa hidrolik. Maka dari itu kita harus mengecek engine-nya dengan melakukan perawatan rutin dengan mengecek oli maupun air radiator dan komponen lainnya, sehingga engine dapat bekerja dengan maksimal. Selanjutnya pada pompa hidrolik kita juga akan melakukan perawatan juga dengan cara melakukan pengecekan pada fluida hidroliknya. Apakah fluida dalam keadaan optimal sesuai dengan keencerannya dan lain-lain. Selanjutnya di sini juga ada roda atau tetch penggerak ekskavator. Pada truk ini kita juga harus melakukan pengecetan rutin dari roda penggeraknya, dari roda gigi maupun roda sep yang ada di depan.
apakah sudah haus dan perlu diganti. Dan di sini juga ada ruler dan safety tempat tetnya. Maka dari itu kita juga akan melakukan perawatan rutin sesuai dengan panduannya, dengan panduan buku manual servis. Boleh. Pada bucket ekskavator terdapat beberapa hidrolik dan komponen-komponen penting yang harus kita jaga perawatannya juga. Terdapat ada bos hidrolik, bos hidrolik dan leaf cylinder hidrolik dan bucket maupun tit pada bucket, sehingga kita akan melakukan perawatan dengan detail dengan cara kita cek satu-satu komponen apakah sudah jadi kausan atau batas maksimal dalam perawatannya, sehingga kita akan melakukan sesuai prosedur yang harus dilakukan atau melakukan pergantian maupun perawatan. Pertama kita dalam menggunakan mesin, selanjutnya di sini kita akan melihat pada kontrol panelnya. Selanjutnya setelah mesin hidup dan komponen hidup, kita mengaktifkan pengaman pada andelnya. Aktif. Selanjutnya pada tuas kanan tempat penggerak paket itu di bawah Turun. kalau ke kanan paket kalau ke kiri paket turun, kalau ke bawah arem turun, kalau ke atas naik. Selanjutnya pada tuas kiri, kalau kita arahkan ke kiri maka swing ke kiri, kalau ke kanan kita swing ke kanan. Selanjutnya kalau kita arahkan ke depan arem naik, kalau ke belakang arem turun. Selanjutnya di sini ada arem Tarik. maju, mundur, Nah, itu jalan. dan maju ke depan, dan kita ke belakang, tekan mundur, dan jika kita lakukan satu maka akan berputar atau berlawanan arah. Nah, dan arah akan berputar. Nah, selanjutnya kita lakukan pengaman pada alat. Dan dari penjelasan saya beberapa komponen dan cara pengoperasian pada bulldozer. Di sini sebelah kiri ini terdapat tuas. Ya, pada tuas ini terdapat front yaitu maju, R netral dan R mundur. Selanjutnya di sini juga ada panel informasi tentang pengoperasian dari informasi bahan bakar, engine, bahan bakar, dan lain temperatur dan beberapa komponen lainnya. Di sini juga terdapat andel rem, gas, dan di sini juga ada sebelah kanan ini terdapat tuas pengoperasian untuk bucket bulldozer, untuk pengoperasian ke atas maupun ke bawah, dan menaikkan lift arm maupun menurunkan lift arm. Di sini juga ada tuas untuk mengatur pompa hidrolik untuk bekerja untuk kecepatan speed maupun ringan. Sekian dari penjelasan saya.